Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mana wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, kita akan melanjutkan kajian kita Fathul Qorib, masih bab istinja, bagian akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terkait istinja dan etika qabil hajah, orang yang nekani hajat. Qabil hajah itu ya, kalau nggak BAK ya BAB. Itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada kalanya haram kalau itu dilakukan seperti menghadap kiblat. Ada kalanya makruh ketika itu dilakukan. Dan teksnya ketika itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang tidak boleh atau haram, maka itu kalimatnya wujuban. Kalau misalnya cuma makruh, nggak sampai ke level haram, itu adaban. Sebagaimana yang akan kita bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qabil hajati alal bauli wal ghaiti. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taqsidu insanan lam yukrah al kalamu hina idin. Wala yatakallam, dan hendaknya tidak berbicara. Adaban karena sebagai etika, li ghairi daruratin, selain darurat atau yang tidak diperlukan. Siapa qadil hajati, orang yang qadil hajah, alal bauli wal ghaiti, atas BAB, BAK wal ghaiti dan BAB. Hendaknya bagi si qadil hajah, kalau kita itu lagi beol atau BAK, itu jangan berbicara. Tidak diperkenankan berbicara. Kalau misalnya bicara, ya kita makruh. Terkena khitab makruh. Ya, enggak nyampe dosa. Enggak boleh bicara. Kayak misalnya Rois ngobrol sama Pandi sambil kencing. Atau biasanya di laut kan, di sungai lah. Kan itu ada WC biasanya ya. Kayak di Sungai Timur atau Sungai Barat dulu ada. Sambil ngobrol sambil mancing. Dorong oleh tajaran. Itu tidak diperkenankan. Atau sambil jongkok di situ. Sambil ngobrol ya, itu tidak diperkenankan. Tapi nggak nyampe dosa. Fa'indaat, maka kalau misalnya mendorong apa darurat,
sesuatu yang mendesak, mendorong ilal kalami pada omongan berbicara, kaman sebagaimana seseorang ro'a yang melihat siapa man tadi hayatan terhadap ular, taksidu yang mana ular tersebut hendak menyerang insanan manusia. Misalnya holis BAK. Orang sini kan itu apa namanya lumrah ya, sudah menjadi rahasia umum di pinggir kali kucur itu. Kalau di tempat saya mondok itu mandung biasanya. Kalau di WC kalau buang air kecil, buang air di WC. Kalau di tempat saya mondok itu malu karena nggak umum. Kali sini kan umum biasa. Kadang-kadang ya masuk kebun di sawit. Saya kira mau ngapain orang. Eh, nah ya. Ketika itu nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara. Ya. Tidak diperkenankan, bukan tidak boleh, tidak diperkenankan. Tapi seandainya ada sesuatu yang mendorong untuk berbicara, itu tidak hanya, itu malah wajib, malah lam yukroh al kalamu, tidak dimakruhkan ngomong, berbicara, hina idin ketika itu, ketika darurat. Apa namanya, ada sesuatu yang mendesak, ada ular, temennya mau digigit ular, diam saja. Cang bang heri nak kami tolak kata. Ya dong pandi. Bi berkai. Is diam saja. Itu namanya dengki ya. Udah tahu temannya mau dicaplok sama hewan yang begitu. Kalau begitu misalnya ngomong nggak apa-apa. Atau ada orang naik sepeda ngantuk dia. Pakai motor di sana. Sampai kencing di sini di depan sini. Di kali maksudnya. Kencing ada tahu temennya lihat. Sampean tahu kalau temannya itu mau kejebur misalnya, ngomong, cong, setedung cong, mana motoran cong, kan cukup itu. Kalau dibiarkan saja, kayak kalau kayak begitu enggak apa-apa. Ada sesuatu yang emergensi ya, ada sesuatu yang emergensi, ngomong enggak apa-apa. Justru malah wajib, di syarahnya itu diterangkan malah kayak gitu wajib. Ada temennya misalnya lewat, kamu tahu di situ itu ada jebakan. Holis ajibaka marsahli. Tahu irul celak di holis ya aja ngobrol jebakan ke marsahli. Lu nggak ngomong. Ya. Kalau dulu zaman saya kecil ini ada pasir ya, tahu pasir. Elobongin, pabrik plastik, tempok ya atasnya. Kan tuh nggak ketara. Kalau lewat temennya kejegruk gitu. Kayak begitu, kalau nggak bahaya cuma main kayak gitu nggak masalah, nggak boleh. Tapi kalau misalnya tadi itu ada suatu bahaya, kemudian kita dalam kondisi kencing atau berak, itu malah harus ngomong, harus dibilang, awas ada bahaya. Nah paham ya? Wala yastaqbiluh, dan hendaknya tidak menghadap siapa si qadil haja tadi, asyamsa pada syams apa syams? Matahari, wal qamar dan rembulan. Kita itu kalau lagi qadil haja ya nggak usah memandangi rembulan dan matahari. Wala istadbarah, wala yastadbirahuma. Pun pula kita tidak boleh membelakanginya, ya. Tak boleh menghadap juga, dan pun pula tidak boleh membelakangi matahari dan rembulan. Ketika apa ini? Ketika qadil haja, akemi otabe jangkela atahu. Ayyukrahu, yakni dimakruhkan lahu bagi si qadil haja tadi, zalika apa menghadap matahari dan rembulan, hala qadai hajatihi, dalam kondisi
qadil hajahnya si qadil hajah. Maksudnya kalau dalam kondisi lagi BAK atau BAB ya kita hendaknya nggak usah lah ngapain lihat rembulan dan matahari atau membelakanginya. Lakin an-Nawawi akan tetapi adapun Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhahnya wa syarhil muhadzabi dan syarah muhadzabnya qala ialah berkata menjelaskan siapa Imam Nawawi inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Ini ya. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Raudhah dan syarah muhadzabnya bahwa membelakangi matahari dan rembulan itu tidak dimakruhkan. Misalnya, bukan menghadap ya. Kalau menghadap tetap makruh. Ini yang membelakanginya. Waqala dan juga menjelaskan siapa Imam Nawawi fi syarhil wasiti dalam syarah wasit. Kitab Al-Wasit ini kitabnya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini nulis kitab fikih namanya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. 3. Kitab ini beliau tulis merangkum kitab gurunya Imam Haramain. Nama kitab yang dirangkum namanya Nihayatul Maqlab 20 juz. 20 jilid. Dirangkum sama Imam Ghazali biar kita ini mudah memahaminya. Kalau suruh baca 20 juz kan isopo. Kalau suruh baca Quran saja satu lembar Masya Allah. Suruh baca Nahu 5 menit enggak ada yang baca. Itu apalagi yang saran kitab apa? Kitab apa? Nihayatul Matlab yang 20 juz itu. Nah, sama Imam Ghazali supaya kita ini Imam Ghazali sangat pengertian. Sangat apa itu well sound, apa namanya? Pikirannya ke depan. Besok ini orang-orang malas-malas ini. Yang 20 juz itu dirangkum menjadi 3 juz. Nah, ini disarahi sama Imam Nawawi. Imam Nawawi ini umurnya berapa? 40 tahun atau 30 tahun ya? 40 tahun mungkin. Itu karyanya melebihi usianya. Diteliti kalau misalnya Imam Nawawi nulis kitab sesuai usia yang beliau itu punya, itu nggak selesai kitabnya. Itu ngarang, bukan baca, ngarang. Ini disarahi. Di dalam kitab syarahnya kitab Al-Wasit tadi, Imam Nawawi menjelaskan inna tarkastik balihima wastidbarihima sawaun. Sesungguhnya tidak menghadap dan tidak membelakanginya ialah sama. Alhamdulillah. Sama gimana? Ay fayakunu mubahan. Yakni sama apa meninggalkan menghadap dan membelakangi tadi. Mubahan ialah mubah. Sama-sama diperbolehkan. Ini namanya khilafiyah. Kalian mau ngapain saja itu boleh. Karena di satu sisi pendapatnya begini, di kitab yang lain pendapatnya begini. Wa qawluhu wa qala fit tahqiq, ini Imam Nawawi lagi nih. Dan Imam Nawawi juga menjelaskan fit tahqiq dalam kitab tahqiq. Wah ini. Inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Sesungguhnya kemakruhan menghadap syams dan rembulan itulah aslalaha tidak ada dasarnya. Laha ialah tidak ada dasar laha bagi karoha tadi. Kemakruhannya tidak ada kemakruhan menghadap rembulan dan matahari ketika qadil hajat itu tidak ada dasarnya. Ini di dalam kitab tahqiq. Wa qaluhu adapun penjelasan Imam Kiai Musannif Abi Suja maksudnya wala yastaqbilu ila akhirih lafat wala yastaqbilu ila akhirih
sakitun ialah gugur, artinya tidak ada, tidak ditulis, tidak tercatat fi ba'di nusakhil matni dalam sebagian beberapa redaksi matan. Jadi kemarin ini sudah selesai ini. Menghadap kiblat, menghadap rembulan atau membelakangi rembulan itu hukumnya makruh. Akan tetapi ini ketika apa? Ketika qadil haja ya. Imam Nawawi itu berpendapat bahwa yang makruh itu di syarah kitab Rodo dan kitab Muhadzab, yang makruh itu hanya menghadap. Kalau membelakangi tidak makruh. Di syarah kitab Wasit, Imam Nawawi juga menjelaskan tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, artinya membelakangi, dan membelakanginya tidak menghadap kiblat dan membelakanginya itu sama-sama mubah, sama-sama boleh. Di kitab Tahqiq beliau juga menjelaskan bahwa menghadap maupun membelakangi yang mengatakan makruh itu tidak ada dasarnya menurut beliau. Nah, sekarang kita pindah fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun satu fasal fi nawaqibil wudu'i, menjelaskan dalam beberapa sesuatu yang merusak wudu, al-musamati yang disebut aidon juga bi asbabil hadasi, dengan disebut sebab-sebabnya hadas. Artinya kata nawaqidul wudu, sesuatu yang merusak wudu, ini juga disebut atau dinamakan sesuatu yang menyebabkan hadas. Kalian tahu hadas ya? Hadas tahu? Bukan tentang hanya masahli itu, bukan. Hadas itu orang yang tidak punya wudu, itu hadas, dul. Walladhi, adapun sesuatu yang kuduh, yang dapat merusak apa alladhi ayyubtilu, yakni yang membatalkan al wudu'a terhadap wudu, ialah khamsatu asya'ah, ada 5 ada 5 hal. Artinya sesuatu yang membatalkan wudu ini ada 5. Kalau di Safina kemarin ada berapa? 4. Berarti masih ingat. Mas Ali ini ingatnya ketua kelas. Ketua kelas harus begitu. Ya, di sini ada 5 ya. Ahaduha, adapun salah satunya yang 5 tersebut ialah sesuatu, perkara, barang, khoroj yang keluar apa min ahadis sabilai, dari salah satunya jalan yang 2. Jalan yang 2 tersebut jalan mana? Ail kubuli wad duburi, yakni jalan depan dan jalan belakang. Misalnya Supandono punya wudu, kemudian keluar sesuatu dari salah satu jalannya, baik jalan depan maksudnya kubul, atau jalan belakang maksudnya dubur, keluar sesuatu, maka wudunya batal. Keluar dari mana? Min mutawaddiin, dari orang yang punya wudu. Ya, dari orang yang punya wudu. Kalau dia keluar dari orang yang tidak punya wudu, batal enggak wudunya? Enggak. Kenapa? Karena memang enggak punya wudu. Apanya yang batal? Ya, karena memang enggak punya wudu. Rois itu masih mikir. Kebanyakan gitu menjengkel, terlalu lama.
terkena penyakit gamjanggam ya. Ya, misalnya keluar sesuatu dari salah satu jalan yang dua, kubul atau dubur. Kamu ngerti is kubul dubur itu? Oh, ya. Kamu ngerti ya? Kalau yang simpan, enggak usah tanya. Ah, iya, ya. Dari orang yang punya wudhu, ya, hayyin, orangnya hidup, lagi hidup. Duh, kalau orang mati gimana? Ya, orang mati diwudukan, punya wudhu. Lalu setelah wudhu dia kentut. Wudhunya batal enggak? Enggak dong. Enggak usah diwudukan. Ini hayyin, orangnya hidup. Kalau mati, kenapa kalau orang mati itu enggak perlu wudhu? Karena hukum taklifinya lepas. Hukum taklifi ya, yang terkena hitop hukum Islam yang 5 itu loh. Hukum taklifi loh. Harus kalau nggak punya wudhu kan orangnya udah mati kok. Kalau hidup, iya. Kalau orang mati enggak perlu. Atau misalnya jangan itulah contohnya. Ya, tapi misalnya ini enggak hanya ini ya, enggak hanya dia itu keluar secara artinya orang yang enggak punya orang mayit setelah diwudukan lalu disentuh oleh orang yang bukan mahramnya. Itu diwudukan lagi atau enggak itu? Enggak usah, dia sudah mati. Tapi yang menyentuh Marsahli misalnya, artis meninggal. Masalah. Pura-pura pengen lihat. Ini kayaknya tangannya masih ada denyut nadi. Wah, gayanya saja. Masalahnya punya wudhu. Ya, masalahnya batal masalahnya wudhunya. Si jenazah tadi ini punya wudhu, sudah diwudhukan, sudah diadusi. Iya, tidak perlu diwudhukan. Karena yang kena hitop batal wudhunya itu orang yang hidup. Wabihin dan jelas. Jelas. Emangnya ada yang nggak jelas? Maksudnya wabihin jelas di sini jelas laki-laki dan jelas perempuan. Apa ada bang? Yang nggak jelas laki-lakinya ada. Namanya kalau di kitab itu bahasanya hunsa. Tahu hunsa kalian ya? Atau muskilah, orang yang membuat sanksi, membuat ruwet. Orang muskilah ini ya, hunsa ini orang yang mempunyai kelamin ganda. Tahu ya punya kelamin ganda? Punya dua senjata. Nah, itu ngerti ya. Maksudnya itu ya, yang kecil-kecil nggak usah mendengarkan apa. Yang dewasa ini enggak, ya harus ya punya kelamin ganda. Orang-orang dulu bahasa kita bilangnya bentuh, bukan banci, bentuh. Memang punya kelamin ganda, punya milik laki-laki, punya milik perempuan. Satu orang yang punya, enggak usah dibayangkan. Iya, pokoknya gitu. Nah, iya. Satu, yang pertama, wudhu itu batal kalau keluar sesuatu dari salah satu jalan yang dua. Keluar dari mana? Dari orang yang punya wudhu. Orang yang punya wudhu itu ya harus hidup dan orangnya jelas. Jelas. Ya, kalau enggak jelas enggak. Misalnya ada ini nih, misalnya ada wandu atau khunsa, beda bentuk. Orang andi dua kelamin nah. Akemi. Misalnya akemi. Loh, wudhunya batal enggak? Wudhunya batal enggak? Enggak batal, Dul. Langan orangnya itu muskilah. Enggak wabeh. Keluar dari alat laki-lakinya. Keluar misalnya. Atau keluar dari alat perempuannya. Satu orang ini yang punya. Namanya hunsa.
disebut unsa. Keluar dari orang yang alat kelamin perempuan. Itu wudunya ndak batal. Kenapa? Karena ini muskilah takut. Kok takong deki mun keluar dari alat kelamin yang laki, tepak juga tuh bini. Kan repot. Jengreng bini keluar dari alat kelamin yang laki, kemina. Kan repot, ya aku menurut rumah. Misalnya holis, alat kelaminnya laki-laki. Jelas. Supan dia. Alat kelaminnya perempuan dia. Karena supan dia. Perempuan. Jadi kalau satu orang punya dua, kan ya sulit membedakannya. Kecuali keluar bareng, baru batal. Nanti di belakang ada. Keluar bareng baru batal. Dari yang laki-laki keluar, dari yang perempuan keluar. Nah, bareng. Ini batal. Nanti ini di belakang sebenarnya, tinggal baca nanti. Jadi teman-teman ya, sesuatu yang membatalkan wudhu yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu jalan yang dua, baik kubul atau dubur. Keluarnya dari orang yang punya wudhu, orangnya hidup, dan orangnya jelas laki-laki atau jelas perempuan. Mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa'itin au nadiron kadamin son. Mu'tadan ialah dilumrahkan, lumrah umum, karena adanya al-khariju apa sesuatu yang keluar, kabaulin seperti kencing, wa'itin dan air besar, au nadiron atau keluarnya itu langka, sesuatu yang langka keluar, kadamin keluar darah, wahason atau keluar kerikil, itu apa namanya, batal wudhunya. Maksudnya di sini yang keluar dari jalan depan atau belakang itu umum. Kalau misalnya holis pipis ternyata nggak keluar air, keluar apa? Bukan, keluar angin. Atau keluarnya begitu, batal enggak itu? Batal. Atau keluar suara, biasanya kan kalau dari depan itu keluarnya air, ini keluar suara. Misalnya keluar suara ya, kalis misalnya. Misalnya udah 2 hari nggak kencing, sekali keluar suara, itu kan jarang, sesuatu yang langka. Kayak begitu itu apa nak? Tetap batal, ya tetap batal. Atau mau BAB, ternyata yang keluar ketika BAB keluar kupu-kupu, batal enggak itu? Batal, tetap batal. Najisan, baik itu najis kahadhil amsilati, sebagaimana contoh-contoh ini, maksudnya waid, keluar darah sama ya, atau keluar kerikil. Sekarang ini umum, orang kencing keluar kerikil, artinya kencing batu. Ya, umum sekarang umum. Itu tetap tetap wudhunya batal. Autohirin atau keluar sesuatu yang suci kadudin seperti ulat. Kalian tahu ulat kecil biasanya itu, apa namanya itu? Bukan dul, cacing lah. Itu suci, olak-olak juga kena, olak biar kata kalian itu. Tahu ya? Tahu ya? Takutnya itu basah dulu, sekarang takut berubah, bayar misalnya. Itu suci. Tapi wudhunya batal enggak? Misalnya keluar sesuatu yang begitu itu. Batal dul. Keluar kubu-kubu saja batal. Sampean beol, keluar emas, batal enggak? Batal ini. Wudhunya tetap batal. Artinya nak, keluar apa is pakun bet. Misalnya kaki kemia keluar suaranya gelek juga batal.
atau BAB keluar semangka, batal. Ya, illal mani, ya, kecuali keluar mani, keluar sperma. Enggak batal. Orang punya wudhu keluar sperma tak batal. Bihtilamin, misalnya orang itu mimpi min mutawaddiin, dari orang yang mutawaddiin, ya, dari orang yang punya wudhu, mumakkinin yang menetapkan maq'adahu terhadap bokongnya si mutawaddi tadi, minal ardi, dari bumi. Fala yang kudu, maka tidak batal, tidak dapat membatalkan apa keluarnya mani, keluarnya sperma. Misalnya nih, Holis ngaji khusyuk, bukan khusyuk beneran, khusyuk lelap nyedeh. Kemudian Holis ini entah gimana ceritanya bermimpi menikah misalnya, sampai mimpi basah. Ini nggak hanya Holis saja, semua duduk begini lalu keluar itu mimpi basah. Wudhunya batal enggak itu? Enggak, tapi wajib mandi besar, ya, wajib mandi besar. Wudhunya tetap suci. Kalau misalnya enggak ini, Bang, enggak tidur dia, duduk sepak begini, enggak tidur. Tapi karena sangat pengen menikah, temannya sudah menikah, Randy menikah, Rando menikah, Rinda menikah juga. Akhirnya Kalas dan Sakli misalnya juga pengen menikah, ngaji sambil begini, eh ternyata gitu, ya, itu ya batal itu tuh, ya. Ya, nah ini kalau misalnya kalau keluar sperma itu orangnya duduk begini, duduk merapatkan bokongnya terhadap sesuatu, lalu dia ihtilam mimpi, maka itu tidak, wudhunya tidak batal, tapi harus mandi besar. Wal muskilu, ini ada muskil. Muskil ini alladzi lahu alatul rijal wa alatun nisa, tadi itu lawannya wadeh. Kalau orang yang muskil ini orang yang hunsa tadi, innama yantakidu, batal wudu'uhu, apa wudu'nya si muskil tadi, bil khoriji, dengan keluarnya sesuatu min farjaihi, dari kedua kelaminnya, jami'an, bareng-bareng. Lemun orang bentu kena orang apa namanya hunsa yang punya dua alat kelamin, ini akan batal wudhunya kalau keluarnya bareng, dari alat kelamin perempuan keluar, dari alat kelamin laki-laki keluar, bareng keluarnya set, baru wudhunya batal. Kalau cuma keluar yang satu tidak batal. Alasannya itu, alasannya kenapa begitu? Takut ketika keluar dari alat kelamin laki-laki ternyata orangnya perempuan. Kan dari laki-laki, kelaminnya laki-laki, ternyata orangnya perempuan. Tidak batal. Makanya ketika di Sabina juga yang dijelaskan itu, orang hunsa, makmum kepada hunsa itu apa namanya, sholatnya tidak asal. Hunsa tahu ya? Masih ingat ya hunsa itu ya? Masalah ingat, Olis. Ada orang hunsa, orang bantu. Makmum kok orang bantu. Sah enggak salahnya? Tidak sah. Takut ketika jadi imam, hunsa itu cewek. Si makmum sama-sama hunsa jadi laki-laki. Nah, takutnya begitu. Nah, oleh karenanya kalau hunsa cuma keluar dari kelamin yang satu itu tidak dihukumi batal, harus keluar
Wathani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dulu. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita diskusikan setelah ini. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.